Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Lagi pula, gua Xuanming diterangi oleh cahaya kematian Xuanming sepanjang tahun, sehingga lingkungannya sangat keras, dan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak di sini harus jauh lebih kuat daripada dunia luar. Di bawah cahaya merah redup, sehelai rumput di tanah ditekuk dengan satu kaki. Ketika kakinya dicabut, rumput itu bangkit kembali dengan kuat, bahkan mengayunkan bilahnya seperti kipas pisau. Mencoba melawan karena bilahnya tipis, itu bisa dengan mudah memotong senjata misterius biasa. Jika binatang buas biasa dan orang biasa berjalan melalui hutan yang terdiri dari rumput ini, mereka tidak akan pernah keluar. Karena sebelum mereka sampai di tengah jalan, mereka akan menemukan ada banyak pisau tajam yang memotong kaki mereka. Bahkan sebelum mereka dapat memotongnya, kaki mereka akan terkoyak. Namun jenis rumput ini tidak menimbulkan ancaman bagi yang pejuang puncak, karena dengan esensi pelindung di tubuh mereka, rumput tersebut tidak dapat menembusnya. Pada saat ini, Ling Yan mengayunkan langkahnya dengan cepat dan memimpin jalan dengan pinggang ditekuk. Kemudian Lo Sheng dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Adapun beberapa prajurit puncak klan malam itu seperti hantu. Mereka melindungi semua aura mereka dan terus berpindah-pindah. Bagian depan adalah jalur Sui Kuo. Semuanya tolong hilangkan semua energi sejati dan gangguan kalian dan jangan bersuara, kata Ling Yan dari depan menggunakan energi sejati. Jalur Sui Kuo? Lo Sheng melihat ke depan, kemudian dua puncak gunung pendek membentuk sudut di depan, dan sebagian jalan mengalir keluar. Itu memang sebuah celah, tetapi semua esensi sejati dan Gua Yuan telah dihilangkan. Jadi, apa yang terjadi? Lo Sheng bingung. Di kedua sisi celah Sui Kuo terdapat dua sarang monster yang kuat. Yang satu adalah serigala hijau dan yang lainnya adalah burung aneh yang pernah kita lihat sebelumnya. Saat melewati celah ini, semua aura harus diblokir. Setelah Zhou Fengyin selesai berbicara, dia mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanan dan menutupi dirinya. Kemudian yang lain melakukan hal yang sama, menutupi diri mereka dengan jubah. Jelas tidak semua orang bisa mengandalkan tubuh fisik untuk menahan cahaya merah seperti Lo Sheng. Meskipun cahaya kematian Xuanming telah melemah, namun cahaya ini seperti jarum halus sehingga akan sangat tidak nyaman jika menusuk kulit. Lagi pula setelah itu, energi pelindung tubuh dihilangkan. Jadi wajar jika mereka menggunakan jubah untuk menahannya. Setelah bersiap-siap, semua orang menahan nafas dan bergerak maju dengan hati-hati, sehingga ada keheningan di sekitar. Namun 4 prajurit puncak klan malam seperti macan tutul yang lincah, melewati hutan di depan tanpa mengeluarkan suara apapun. Tapi Ling Yan dan yang lainnya tidak bisa melakukan ini, jadi kemajuan mereka jauh lebih lambat. Saat semua orang semakin dekat dengan celah Sui Kuo, semua orang menjadi semakin waspada. Di lingkungan yang begitu sunyi, samar-samar semua orang bisa mendengar panggilan aneh burung tuna tidak jauh dari sana. Dengan suara gemeretak, itu juga menunjukkan bahwa setidaknya ada kawanan besar burung tuna bertengger tidak jauh dari sana. Di sisi lain, jalur Sui Kuo samar-samar terdengar suara serigala yang melolong. Meskipun Lo Sheng belum pernah melihat seperti apa rupa serigala biru ini, Lo Sheng memperkirakan dia tidak boleh lebih lemah dari burung tuna. Setelah mengamati situasinya, semua orang menahan nafas dan bergerak maju dengan hati-hati dalam kegelapan. Hanya saja detak jantung mereka hampir terdengar. Untungnya jalur Sui Kuo tidak besar. Kedua puncak pendek tersebut membentuk pembatas alami. Selama mereka memasukinya dengan hati-hati, pada dasarnya mereka aman.
Adapun penyusupan ini yang hati-hati ini itu berlangsung selama sebatang dupa dan mereka hampir memasuki celah tersebut. Jika jarak mereka kurang dari 30 kaki, mereka pasti sudah melewatinya. Kali ini kita berhasil melewatinya dengan selamat. Yao Fengyin menghela nafas lega dan wajah semua orang tiba-tiba menjadi rileks. Pada saat ini, setidaknya cahaya samar berkedip tiba-tiba muncul di sudut mata semua orang. Melihat itu, Lose menggerakkan matanya ke arah cahaya, tetapi melihat sebidang rumput dan perumputannya ini kira-kira sebesar telapak tangan, dengan 3 helai daun yang menjulur ke 3 arah berbeda. Pada bagian atas rimpang yang lurus dan tegak, hanya terdapat segumpal benang sari halus yang mekar dengan cahaya jingga samar. Bayangan bulan begonia. Setelah semua orang melihat rumput, ekspresi mereka berubah secara dramatis, terutama 4 prajurit puncak klan malam yang memiliki ekspresi serakah di wajah mereka, seolah-olah mereka bergerak ke arah itu tanpa terkendali. Jelas rumput bayangan bulan begonia merupakan salah satu jenis bunga dan rumput eksotik yang dihasilkan di Gua Xuanming. Konon rumput bayangan begonia dapat memperluas dantian yang merupakan hal yang sangat berguna bagi para pejuang yang akan menyerang alam laut dewa. Sejauh ini di Gua Xuanming hanya 3 rumput bayangan bulan begonia yang lahir, dan para sento perang yang mengambil ketiga rumput bayangan bulan begonia ini sekarang telah menjadi orang kuat di alam laut dewa. Bahkan Liu Yu, orang paling berkuasa di benua naga laut, telah mengambil salah satu dari 3 rumput ini. Meskipun kemampuan Liu Yu untuk menjadi yang terkuat di alam laut dewa mungkin bukan karena efek rumput bayangan bulan begonia, namun itu adalah fakta yang pasti, bahwa rumput bayangan bulan begonia dapat sangat meningkatkan kekuatan seorang pejuang. Setelah dantian diperluas, jumlah total energi sejati juga akan semakin banyak saat prajurit menggunakannya, sehingga mereka semakin percaya diri dalam melakukan teknik tertentu. Segera Ling Yan melihat ke arah rumput bayangan bulan begonia. Kemudian dia melambai ke arah 4 prajurit puncak klan malam dan membuat gerakan terlarang. Bagaimanapun rumput bayangan bulan begonia ini tumbuh di wilayah para monster. Meskipun teknik penyembunyian klan malam sangat kuat, masih ada resiko besar untuk mengambilnya. Tapi saat ini, Ling Yan tidak bisa berbicara sama sekali. Dia juga tidak bisa mengirimkan energi aslinya. Dan tempat itu sangat dekat dengan 2 monster, burung tuna dan serigala hijau. Jika ada fluktuasi sekecil apapun dari energi aslinya, maka itu akan membangunkan para monster. Ling Yan menatap para prajurit teratas klan malam dengan tatapan tegas, tapi sayangnya mereka tidak mendengarkan sama sekali. Segera keringat mengucur di wajah Zhou Fengyin dan Yao Shuhe. Belum lagi jika rumput bayangan bulan diambil oleh para prajurit klan malam. Sialan itu. Dan itu akan mengganggu monster-monster itu, dan selusin dari mereka pasti akan mati di sini. Sun. Loseng melirik Sun di sebelahnya. Bagaimanapun Sun adalah tubuh roh pedang Loseng, dan dia seperti Loseng yang dapat menahan cahaya kematian Xuanming yang melemah tanpa menjalankan esensi sebenarnya, dan keuntungan terbesarnya adalah dia bisa terbang. Lagi pula tubuh Sun awalnya adalah milik Loseng, jadi dia tidak mengkonsumsi energi nyata sama sekali saat terbang, dan tentu saja tidak akan ada fluktuasi energi nyata. Mendengar itu, Sun langsung memahami pandangan Loseng, dan sosoknya melayang menuju rumput bayangan bulan begonia seperti jiwa tanpa kaki. Meskipun langkah Sun mungkin tidak membuat khawatir sekelompok monster, Loseng juga khawatir karena kelompok prajurit klan malam bertekad untuk mendapatkan rumput bayangan begonia. Jadi sebaiknya biarkan Sun mengambilnya terlebih dahulu. Saat ini 4 prajurit puncak klan malam perlahan mengintai, sementara Sun terbang langsung. Tentu saja Sun jauh lebih cepat dan mendekati rumput bayangan bulan begonia hampir dalam sekejap mata. Ketika keempat anggota klan malam melihat Sun mencoba memetik rumput bayangan bulan begonia, ekspresi mereka menjadi dingin.
Jelas mereka tahu bahayanya. Hanya saja khasiat dari bunga aneh sangat sebanding dengan resiko nyawanya. Namun setelah lama mereka meraba-raba dengan hati-hati, seseorang melompat masuk, bahkan sebelum mereka mendekati rumput bayangan bulan begonia. Jadi bagaimana mereka tidak marah? Namun bagaimana Sun bisa melihat wajah mereka? Dia mengangkat tombaknya dengan ringan dan ujung tombaknya mengenai rumput bayangan bulan begonia dengan sangat presisi. Kemudian dengan sedikit goyangan yang membuat rumput bayangan bulan begonia rimpang terpotong di ujungnya. Kemudian bunga itu berbaring dengan patuh di ujung tombak. Segera Sun memandangi sekelompok anggota klan malam dengan cibiran di wajahnya, berbalik dan terbang menuju loseng. Melihat itu, keempat anggota klan malam berhenti dan salah satu dari mereka merendahkan suaranya dan berkata, "Kembalikan kepada kami. Kualifikasi apa yang kalian miliki para badut sehingga meminta saya mengembalikannya?" Sun juga merendahkan suaranya dan membalas, "Jika tidak, kita akan menarik serigala hijau itu." Seorang prajurit puncak klan malam berkata dengan gigi terkatup, "Jika Anda berani, silakan saja dan pancing dia keluar." Jawab Sun dengan dingin. Jelas sebagai raja klan Yoye, kapan Sun pernah takut akan ancaman dari orang lain? Jadi dia tidak peduli sama sekali dengan apa yang dikatakan prajurit puncak ini. Namun wajah Ling Yan dan Zhou Fengyi sangat jelek. Seharusnya mereka tidak membiarkan klan malam mengikuti mereka. Meskipun mereka sebelumnya bertindak jujur, tetapi sekarang mereka melakukan hal-hal buruk. Setelah seorang anggota klan malam menatap ujung tombak Sun dan melihat rumput bayangan bulan begonia masih memancarkan cahaya samar, sosok Sun tiba-tiba melesat, tapi prajurit klan malam tidak lagi berani menghadapi bahaya di kedua sisi celah dan bergegas menuju Sun. "Ambillah!" Sun menggoyangkan tombaknya dan melemparkan rumput bayangan bulan begonia yang dia ambil kepada loseng. Kemudian tombak itu terbalik di tangan Sun. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan ujung tombaknya menuju ke arah yang buram dan sosok di belakangnya muncul melewatinya. Bagaimanapun sosok prajurit puncak klan malam juga sangat misterius. Bahkan jika Lose menghadapinya, dia tidak yakin akan memecahkannya sejenak. Namun tombak Sun sangat akurat, hanya dengan satu tembakan disertai dengan fluktuasi tak terlihat, itu mengenai tubuh prajurit teratas klan malam. Setelah prajurit teratas klan malam tertembak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Jelas dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menghindari tembakan itu. Jadi saat prajurit puncak jatuh, dia juga menjerit yang membuat hati semua orang tiba-tiba bergetar saat mendengar cerita prajurit klan malam. Segera semua orang berhati-hati agar bisa melewati jalur Suekuo dengan aman. Meskipun ini bukan pertama kalinya Zhou Fengyin dan Ling Yan datang ke sini. Tapi kedua monster yang hidup di kedua sisi jalur Suekuo selaras satu sama lain. Dan umumnya tidak akan melintasi perbatasan. Meski tampak berbahaya, selama mereka perhatikan jalur ini dengan hati-hati, setidaknya jauh lebih aman daripada tempat-tempat berbahaya itu. Seringkali di masa lalu mereka melewatinya dengan aman, karena tidak ada orang yang cukup bodoh untuk memperingatkan monster-monster itu. Tapi mereka tidak menyangka kali ini mereka akan diganggu oleh orang-orang klan malam itu. "Jika babi bodoh ini bisa kembali ke Menara Dosa, saya akan mengusir seluruh klan malam." Ling Yan menggertakkan gigi dan berkata, "Cepat pergi!" Jelas tanpa perlindungan klan iblis, situasi klan malam di Menara Dosa awalnya itu sudah dalam bahaya. Dan sekarang Loseng telah mengusir iblis, jadi itu hanya sepotong kue untuk mengusir klan malam. Sebelumnya itu hanya masalah kehati-hatian. Lagi pula jika terlalu banyak ras diusir, mereka juga harus waspada terhadap tanah suci ras ini. Lagi pula aliansi antara tanah suci iblis ganda dan tanah suci klan malam masih dapat menekan tanah suci Tianyu. Karena jika beberapa ras besar bergabung, situasinya akan menjadi lebih pasif. Namun tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan apapun, dan semua orang berubah menjadi garis tipis dan melesat menuju celah Suekuo. Dan hanya prajurit puncak klan malam yang tertembak oleh tombak Sun.
yang gemetar tak terkendali di tanah. Sekarang matanya penuh dengan kebingungan mengapa wanita itu berani mengambil tindakan secara langsung. Tapi sebenarnya prajurit puncak klan malam ini tidak memiliki niat baik sejak awal. Mereka mengikuti Loseng untuk mengirim pesan ke Mengcong. Bagaimanapun jika klan iblis dapat kembali ke Menara Dosa, itu akan berdampak besar pada klan malam mereka. Selama klan iblis dapat kembali ke Menara Dosa, klan malam masih bisa mendapat bagian kuenya. Selain tujuan tersebut, jika mereka bisa mendapatkan manfaat dari Gua Xuanming, tentu saja mereka tidak akan menyerah. Jadi setelah melihat rumput bayangan bulan begonia, mereka memahami bahwa ini adalah kesempatan bagus. Hanya saja mereka tidak percaya wanita yang memegang tombak itu sepertinya tidak mempertimbangkan keseriusan masalah ini sama sekali dan langsung menembaknya sampai mati. Jika itu normal, dia mungkin tidak begitu tertahankan. Bagaimanapun dia adalah ahli perang tertinggi dan dia adalah ahli keterampilan tubuh klan malam yang sungguh tidak terduga. Tapi dia begitu mudahnya ditusuk dengan tombak. Setelah prajurit klan malam berteriak, tiba-tiba lolongan serigala datang dari jauh. Segera di dalam hutan ada bayangan hijau yang bergoyang terus-menerus dan ada sejumlah besar monster yang bergegas mendekat. Pada saat yang sama, dari sisi lain jalur Suekuo terdengar semburan suara burung yang aneh yang menunjukkan gerakan tadi juga membuat was-was burung tuna di seberang. Segera awan besar terbentuk di udara. Dalam proses melarikan diri dengan cepat, Loseng menoleh ke belakang dan diam-diam terkejut. Mungkin ada 4 hingga 5.000 burung hitam aneh yang bertumpuk bersama. Ayo pergi! Mendengar itu, dengan cepat 10 aliran cahaya menuju ke gua dalam celah Suekuo. Bahkan 3 prajurit puncak klan malam yang tersisa juga mengikuti di belakang Lingyan. Melihat itu, ekspresi Lingyan menjadi gelap dan dia berteriak, "Pergi!" Kemudian cahaya aneh melintas dari tangan Lingyan dan bunga-bunga cerah bermekaran yang membuat kelopak itu jatuh ke arah puncak prajurit klan malam. Adapun kelopak bunga ini, jika itu menempel di tubuh, maka itu bisa berakibat fatal. Namun betapapun kuatnya Lingyan, tidak mungkin membunuh 3 prajurit puncak sekaligus. Hanya dengan satu gerakan, bagaimanapun Lingyan hanyalah prajurit puncak. Terlebih lagi, kelopak bunga itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dengan tujuan menjaga prajurit puncak klan malam tetap di belakang. Karena saat mereka berlari, mereka harus menjadi yang tercepat. Asalkan mereka lebih cepat dari prajurit klan malam, maka prajurit klan malam akan menjadi sasaran monster terlebih dahulu. Melihat itu, prajurit puncak klan malam tampak pucat di wajah mereka. Jika mereka tahu bahwa orang-orang ini begitu keras, mereka seharusnya tidak pergi untuk mendapatkan rumput bayangan bulan begonia. Karena meskipun sosok dan kecepatan mereka kelas 1, mereka menghadap kelompok bunga Lingyan di langit. Jadi mereka hanya bisa terus bergerak dan menghindari, sehingga sangat memperlambat pergerakan mereka. Dalam lusinan nafas, semua orang telah bergegas melewati celah Suekuo, tetapi beberapa prajurit puncak klan malam diperlambat oleh serangan Lingyan. Pada saat ini, burung tuna dan serigala hijau berada jauh dari prajurit klan malam semakin dekat. Namun Lingyan tampak galak. Dia berharap para pejuang terbaik klan malam ini dapat tidak bertahan menghadapi para monster. Tapi bahkan jika orang-orang ini cukup beruntung untuk bertahan hidup, Lingyan akan mengambil nyawa mereka dengan tangannya sendiri. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ada gelombang kekacauan di Gua Xuanming, tetapi mereka tetap berani untuk tinggal, yang menunjukkan mereka adalah orang-orang pemberani yang memiliki kemampuan pengendalian diri yang tinggi. Dan klan malam melakukan hal yang sama, seperti klan Joye dan ras manusia. Setelah mengetahui bahwa gelombang kekacauan terjadi, mereka mengirim orang-orangnya kembali ke Menara Dosa. Sekarang 4 orang sisanya adalah pemegang kursi di klan malam, dan mereka adalah 4 orang di depan. Tapi Sun baru saja membunuh 1 orang karena tidak mampu mencegahnya marah. 3 prajurit klan malam lainnya hanya bisa melawan dengan putus asa saat ini. Namun meskipun klan malam memang memiliki trik mereka sendiri,
tapi burung-burung aneh di langit seperti hujan lebat menutupi mereka bertiga. Bahkan serigala hijau tidak jauh dari sana juga tampak seperti air pasang, dan energi sebenarnya pada ketiga orang itu berkedip-kedip. Tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam, perlahan melayang. Seni penyembunyian. Setelah prajurit klan malam itu berubah menjadi kabut, tidak ada yang bisa para prajurit lakukan untuk mengatasinya. Tapi indera penciuman monster ini begitu tajam, jadi mereka tahu betul bahwa ketiga orang itu bersembunyi di balik kabut gelap. Jadi sekelompok monster mengikuti kabut dan bergerak sedikit demi sedikit. Setelah 3 prajurit puncak yang berubah menjadi kabut, mereka bergerak sangat lambat dan hanya bisa bergerak ke satu arah. Meski begitu, ini adalah langkah yang tidak berdaya. Jika tidak, mereka akan mati. Sejauh yang saya tahu, teknik penyembunyian ini menghabiskan banyak energi nyata. Jika mereka tidak bisa bertahan lama, mereka pasti akan mati. Tapi itu salah mereka sendiri. Lian berkata dengan getir. Sekarang masalahnya ada pada kita. Zhou Fengyin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kesal. Karena banyak serigala hijau dan burung tuna yang melihat bahwa mereka tidak berdaya melawan 3 orang dari klan malam itu untuk sementara waktu. Jadi mereka sekarang bergegas menuju sisi kelompok Lingyang dan lainnya, yang membuat semua orang tidak berani melambat sama sekali. Saat ini mereka bisa berlari secepat yang mereka bisa. Apa-apaan ini? Kenapa serigala dan burung ini tidak mulai berkelahi satu sama lain? Kata Zhou Suhe dengan depresi. Secara umum ada perselisihan antar monster, tapi dia tidak tahu bagaimana kedua monster ini bisa hidup berdampingan dengan damai. Setelah melewati celah Suekuo, ada 2 jalan bercabang di depan. Umumnya kebanyakan orang akan memilih jalan di sebelah kiri. Namun ketika semua orang sampai di jalan cabang ini, mereka melihat 2 anak ular merah menyala melingkar di sudut kiri jalan. Adapun kedua ular merah menyala ini itu terjerat bersama dan meliuk-liuk karena kedua ular itu berjenis kelamin jantan dan betina dan mereka sedang membiakkan keturunan. Saat Loseng melihat 2 ular yang seperti api, dia tidak merasakan apa-apa karena setelah dia memasuki Gua Xuanming, hal yang membuat Loseng merasa berbahaya adalah katak besar. Dan kedua ular ini tidak terlihat besar. Bahkan mereka tidak bisa disebut itu adalah ular piton dan hanya bisa dianggap sebagai ular biasa. Tapi ketika Lingyang dan Zhou Fengyin melihat kedua ular ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua berteriak serempak. Apa yang harus kita lakukan? Loseng bertanya dengan aneh. Itu ular api penyucian. Bagaimana salah satu monster terkuat di wilayah dalam datang ke sini? Sebelumnya 17 prajurit puncak klan raksasa langsung dibunuh oleh 2 ular kecil ini, sehingga hanya 1 orang yang berhasil untuk melarikan diri dengan menggunakan teknik rahasia dan metode pelarian jiwa. Meskipun ketika gelombang kekacauan terjadi sehingga Gua Xuanming akan menjadi sangat kacau, tetapi secara umum monster di area dalam jarang melarikan diri lapisan luar. Karena ada beberapa aturan yang tidak terlihat. Misalnya, meskipun area dalam dan luar tidak berjauhan satu sama lain, namun monster di area dalam tidak akan melangkah keluar dari area luar. Tapi tidak ada yang tahu mengapa monster-monster ini tidak mengikuti aturan ini. Tetapi justru karena adanya aturan inilah banyak pejuang top berani memasuki Gua Xuanming dan bahkan membawa beberapa jenderal ke Gua Xuanming untuk mencari pengalaman. Bagaimanapun monster di area dalam benar-benar berbeda dari monster di area luar karena kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari monster area luar. Terlebih lagi, kedua ular kecil yang menyala ini adalah monster paling kuat di area dalam. Jadi bagaimana mereka berani tidak bergegas? Setelah mendengar kata-kata mereka, wajah Loseng menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa kedua ular kecil ini yang tidak terlihat kuat, tetapi memiliki asal-usul seperti itu.
Apakah tidak ada cara lain? Loseng melihat ke arah jalan di sebelah kanan dan bertanya. Tidak. Ling Yan dan Zhou Fengyin berkata serempak. Mengapa? Loseng bertanya lagi. Itulah jalan menuju area dalam. Sebenarnya, pecahnya kekacauan ini merupakan peluang bagi Ling Yan, namun rute yang direncanakan oleh Ling Yan masih hanya mengelilingi area luar Gua Xuanming. Karena dia berpikir dengan menjelajahi beberapa tempat, mungkin ada peluangnya. Karena tempat-tempat tersebut awalnya tidak dapat diakses. Namun karena datangnya gelombang kekacauan, sebuah jalan terbuka. Adapun Zhou Fengyin sebenarnya memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya. Sekalipun tidak ada gelombang kekacauan, jika ingin memasuki area dalam, dia harus bersiap sepenuhnya. Sekaligus bertekad untuk mati, karena tingkat kelangsungan hidup jika masuk akan sangat rendah. Sekarang gelombang kekacauan datang karena tingkat bahaya meningkat secara nyata, maka tidak ada yang berani memasuki lapisan dalam. Kalau begitu, masuk ke area dalam. Loseng berkedip dan berkata, jika Anda masuk sekarang, Anda hanya mencari kematian. Jawab Zhou Fengyin. Loseng melihat ke belakang pada kumpulan monster hitam dan kemudian pada dua ular api neraka yang tertinggal tidak jauh di depannya dan mengangkat bahunya. Tinggal di sini berarti meminta kematian. Mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi sangat rumit. Hanya Sun dan Yun Luo yang tampak tenang dan tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi. Jelas Loseng benar, burung tuna yang luar biasa dan serigala hijau di belakang pasti bisa mencapik-capik mereka semua, dan dua ular api neraka bahkan lebih menakutkan. Meskipun mereka tidak terlihat terlalu kuat, tetapi sangat mematikan. Bahkan Ling Yan dan Zhou Fengyin juga mengetahui bahwa mereka sama sekali tidak mungkin bisa melewati kedua ular kecil ini tanpa terluka. Dengan kata lain, mereka tidak punya pilihan. Ling Yan berjuang untuk 2 nafas dan kemudian berkata dengan tajam, "Ayo masuk ke lapisan dalam." Lagi pula prajurit puncak yang hadir di sini juga tumbuh dari pembunuhan dan mereka sangat menentukan pada saat-saat kritis. Belum lagi pilihan di depan mereka adalah tidak sulit. Mereka hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Dan jika mereka menunda lebih lama lagi, mereka tidak akan dapat pergi. Meskipun mereka menginginkannya. Setelah Ling Yan selesai berbicara, semua orang memiliki jalan di sebelah kanan dan berlari lurus. Bagaimanapun, burung tuna dan serigala hijau di belakang mereka semakin dekat dengan semua orang. Percepat! Sekarang semua orang tidak peduli tentang apapun dan berlari menuju area dalam dengan seluruh kekuatan mereka. Ikuti kami! Seru seseorang dan ribuan burung tuna di langit mulai menukik ke bawah. Tanpa persiapan, seorang ahli perang klan Yoye kewalahan menghadapi burung tuna, sehingga teriakannya berhenti dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, rambut semua orang berdiri tegak dan kecepatan lari mereka sedikit meningkat. Tidak mungkin, kita mungkin tidak akan bisa dengan cepat masuk ke area dalam. Keluh Yosuhe. Itu tepat di depan, segera masuk. Ling Yan berkata tanpa gangguan apapun dan matanya tertuju ke depan karena di hadapan semua orang terdapat garis pemisah yang jelas. Warna pemandangan di luar garis pemisah tersebut masih dapat dibedakan karena di dalam garis tersebut semuanya berwarna abu-abu, seolah-olah hanya ada abu-abu di dunia ini. Setelah burung tuna dan serigala hijau mencapik-capik prajurit puncak klan Yoye, mereka menyapu ke arah semua orang lagi. Dan kelompok burung tuna terdekat hanya berjarak 2 atau 3 kaki dari mereka. Dan mereka sekarang lagi menuju ke arah mereka. Ayo, masuklah dan Anda akan aman untuk saat ini. Ayo. Semua orang saling menyemangati. Saat burung tuna hitam menukik ke bawah, beberapa burung tuna telah membuka mulutnya untuk menelan Loseng dan lainnya. Jelas selama mereka terjerat oleh burung-burung aneh ini, mereka pasti akan mati tanpa dikuburkan.
Ayo beri saya kematian. Saat Loseng berlari, tubuhnya berputar dan api hitam di alisnya dilepaskan lagi. Segera gumpalan api hitam berputar di sekitar Loseng, lalu melesat ke arah langit. Gumpalan api hitam itu dikibaskan seperti ini dan seketika menembus puluhan burung tuna. Kepulan api meledak diiringi jeritan burung tuna. Sekarang setidaknya 50 atau 60 burung tuna terbunuh dalam sekejap mata. Jelas Zhou Fengyin, Yosuhe sudah melihat kekuatan api hitam Loseng. Bahkan lidah katak raksasa pun tidak mampu menahan nyala api hitam Loseng. Apalagi burung tuna ini. Sebaliknya, beberapa master perang puncak dan klan Yoye dan Lingyan menunjukkan ekspresi ngeri di mata mereka. Jelas mereka belum tahu api hitam Loseng yang sangat menakutkan. Meskipun burung tuna takut dengan api, jika itu api biasa, mereka mungkin tidak dapat membakar burung aneh ini dengan sangat cepat. Namun api hitam Loseng sepertinya tidak ada halangan sama sekali. Karena selama burung tuna bertemu dengan api hitam, itu akan langsung hancur terbakar menjadi abu terbang. Oleh karena tindakan Loseng, dia berhasil menciptakan ruang untuk semua orang. Namun ruang ini tidak besar dan kecerdasan monster-monster ini tidak terlalu tinggi. Bahkan jika rekan mereka terbunuh dengan cara ini, mereka tetap mengikuti satu demi satu, mengisi ruang ini dalam sekejap. Tapi saat ini semua orang sudah bergegas ke garis yang jelas. Pada saat ini burung tuna itu melonjak seperti air pasang. Namun ketika sudah dekat dengan garis jernih itu, mereka seolah-olah menabrak tanggul dan berguling kembali ke belakang. Jelas burung tuna tidak dapat masuk ke daerah dalam. Bahkan serigala hijau bergegas ke sisi barisan dan berhenti. Dan mata serigala itu bersinar dengan cahaya berbahaya. Menatap semua orang, bahkan beberapa serigala hijau terus-menerus melolong, karena Loseng dan yang lainnya bisa lolos. Pada saat ini, Loseng berdiri di area abu-abu, melihat kembali monster-monster yang terus-menerus terengah-engah. Tapi tidak hanya Loseng, bahkan juga Lingyan, Zhou Fengyin, dan banyak prajurit puncak. Dada mereka juga terus-menerus naik dan turun. Bagaimanapun, mereka baru saja melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah semua orang beristirahat sebentar, namun serigala hijau dan burung tuna masih terjebak di sini, tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Mari kita tunggu di sini. Saya tidak percaya monster-monster ini akan tinggal di sini selamanya. Yosuhe duduk, tapi dia telah memperhitungkan dengan baik bahwa monster-monster ini pada akhirnya akan menjadi tidak sabar. Setelah monster-monster ini pergi, mereka akan keluar dari area dalam. Meskipun Zhou Fengyin dan Lingyan juga setuju dengan metode ini, tinggal di sini lebih aman daripada memasuki area dalam. Namun saat Loseng melangkah ke lapisan dalam, dia tiba-tiba merasakan bahwa cincin penyimpannya di dadanya menjadi panas. Segera Loseng menembus kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan. Saat dia menuangkan kesadarannya ke dalamnya, dia terkejut. Karena di ruang cincin penyimpanan, seekor kupu-kupu kecil terus-menerus berputar. Dan kupu-kupu itu tampak berputar-putar, seperti api yang dahsyat terus keluar. Apa yang terjadi? Tentu saja, Loseng mengenalinya. Ini adalah kupu-kupu giok yang diberikan oleh Tianmo Abadi kepada Loseng. Namun informasi yang diberikan Tianmo Abadi dengan token ini, dia bisa mendapatkan warisan yang sangat penting di Gua Xuanming. Saat Loseng memasuki Gua Xuanming, token ini tergeletak di sini dengan tenang tanpa reaksi apapun. Tapi setelah dia baru saja memasuki area dalam, seluruh tubuh kupu-kupu giok terbakar. Sepertinya warisan yang dikatakan oleh Tianmo Abadi seharusnya ada di area dalam. Namun Zhou Fengyin dan yang lainnya berencana untuk tinggal di sini. Dan setelah monster mundur, mereka akan kembali dengan cara yang sama. Karena mereka sama sekali tidak berniat menjelajahi area dalam. Adapun Loseng sebenarnya setuju dengan penilaian mereka. Bagaimanapun, hal terpenting bagi seorang pejuang adalah nyawanya mereka sendiri. Tapi sekarang, token di cincin Loseng telah bereaksi. Jadi dia harus mempertimbangkan kembali.
Meski begitu, dia harus memasuki lapisan dalam untuk menjelajahi. Faktanya, masuk akal jika Lo Sheng bisa menunggu hingga tahun depan untuk memasuki menara dosa lagi. 1 tahun sudah cukup bagi Lo Sheng untuk menjadi ahli perang puncak. Pada saat itu, tubuh pertempuran bintang juga mungkin juga selesai. Dengan kekuatan senjata ilahi tertinggi, dia bahkan dapat Lo Sheng bersaing dengan orang kuat di alam perang suci. Dan memasuki Gua Xuanming lagi, akan ada banyak kepastian. Tapi Lo Sheng mengerti bahwa dia tidak punya banyak waktu, jadi dia memandang Ling Yan dan Zhou Fengyin dan menggelengkan kepalanya. Kalian tetap di sini, saya ingin terus menjelajahi area dalam. Sun mengangkat tombaknya dan mengikuti Lo Sheng. Adapun Dian Luo, dia tidak berkata apa-apa dan langsung mengikuti Lo Sheng. Setelah mendengar kata-kata Lo Sheng, wajah Zhou Fengyin dan Ling Yan tiba-tiba menjadi jelek. Mereka berhenti di depan Lo Sheng hampir pada saat yang bersamaan. Zhou Fengyin berkata dengan tegas, "Lo Sheng, saya tidak akan melakukan apapun kali ini. Saya akan membiarkan Anda terus bergegas masuk." Ling Yan berlutut dengan satu kaki dan berkata kepada Sun, "Rajaku, mohon berpikir 2 kali." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.